Hari ini aku kembali menyusuri alam, mencari ketenangan yang tidak bisa ditemukan di keramaian. Dan untuk lokasinya ini masih berada di sekitaran desaku. Kurang lebih perjalanannya 15 menit dari rumahku. Dan ini dia lokasinya. Di sini, di sungai yang masih alami ini, petualangan sederhana akan dimulai. Jadi lokasinya ini adalah lokasi yang biasanya aku gunakan untuk memancing. Akan tetapi aku belum pernah camping di sini. Jadi rencananya kali ini aku akan solo camping, membuat shelter dan bertahan hidup di sini. Di tengah alam, bertahan hidup bukan hanya soal makanan, tapi juga soal tempat berlindung. Jadi hari ini aku akan membangun shelter sederhana di pinggir sungai ini. Pertama-tama aku akan mengeluarkan alat-alatku terlebih dahulu, seperti gergaji dan golok. Selanjutnya aku akan menyusuri tepian sungai untuk mencari bahan yang akan aku jadikan shelter. Tempat ini bukan hanya sunyi, tapi juga penuh cerita. Di sini para penggembala sering membawa kambingnya untuk mencari makan. Kegiatan seperti ini jika di tempatku biasa disebut angon wedhus. Jadi untuk bahan yang akan aku gunakan untuk membangun shelter yaitu bambu. Karena bambu ini ringan, kuat, dan mudah ditemukan di sekitar sini. Jadi ini adalah bambu yang tumbuh liar di tepian sungai ini. Bambu-bambu ini akan menjadi bahan utama dalam aku membuat shelter. Selanjutnya aku akan mengambil secukupnya saja. Jadi untuk bambu yang aku ambil ini akan menjadi rangka utama shelterku. Selanjutnya aku akan memotong bambunya sesuai dengan ukuran yang sudah aku tentukan. Kemudian aku akan membersihkan dari cabang-cabang yang mengganggu. Bambu yang ini pun juga aku bersihkan dari cabang-cabang yang mengganggu. Setelah aku rasa cukup, aku akan membawa bambu-bambu ini ke tempat yang akan aku jadikan shelter. Jadi untuk bambu yang aku ambil segini dulu. Jika nanti kurang, aku akan mengambilnya lagi. Setelah sampai, aku pun menaruh bambunya di sini. Selanjutnya, aku akan mengambil gergaji besar dari dalam carrier, karena gergajiku yang kecil ternyata kurang nyaman untuk digunakan. Selanjutnya, aku akan mengambil bambu lagi. Kali ini bambu yang aku ambil adalah bambu kuning. Jadi bambu kuning ini masih sama seperti sebelumnya, tumbuh liar di tepian sungai. Setelah memilih dan memilah, aku pun mengambil bambu yang usianya lebih tua, karena bambu yang tua itu lebih kokoh dan kuat. Seperti biasa, setelah bambunya aku potong, aku akan membersihkan dari cabang-cabang yang mengganggu. Contohnya seperti ini. Setelah aku rasa cukup, aku akan membawa bambu-bambu ini ke tempat yang akan aku jadikan shelter. Dan ini aku sedang menuju ke lokasi yang akan aku jadikan shelter sembari membawa bambu-bambu yang tadi. Sesampainya di lokasi, aku akan menaruh bambunya di sini. Setelah ini, aku akan membersihkan area di sekitar sini dari rumput-rumput dan ranting-ranting yang menghalangi dalam proses pembuatan shelter.
Langkah selanjutnya aku akan meruncingkan bagian bawah bambu yang bertujuan agar lebih mudah untuk ditancapkan ke dalam tanah. Selanjutnya aku akan membuat lubang di tanah. Jadi lubang-lubang ini akan menjadi tempat untuk aku memasang tiang pondasi. Setelah lubangnya jadi, aku akan menancapkan tiang pondasinya seperti ini. Untuk tiang yang satunya aku pasang di sini dengan cara yang sama seperti tadi. Kemudian aku akan mengambil bambu lagi dan menjadikannya sebagai tiang pondasi. Setelah itu aku akan membawanya turun dan memasangnya di sini dengan cara aku tancapkan dengan kuat. Setelah bambunya terpasang, aku akan memotong bambunya sesuai dengan tinggi tiang yang pertama. Selanjutnya aku akan membuat tiang pondasi lagi di sebelah sini dan memotong bambunya seperti ini. Selanjutnya aku akan membuat penahan palang dengan cara membelah bambunya seperti ini. Setelah itu aku akan memasang palang yang terbuat dari bambu. Jadi palang ini berfungsi sebagai penopang lantai shelternya nanti. Dan aku pun mencoba untuk duduk di atasnya untuk memastikan palangnya sudah kokoh dan kuat. Selanjutnya aku akan mencari bambu lagi. Dikarenakan shelterku ini agak besar, jadi aku membutuhkan lebih banyak bambu. Aku mencari bambunya ini secara bertahap. Jadi jika aku nanti kekurangan bambu, aku akan mengambilnya lagi. Setelah itu aku akan membuat palang lagi di sebelah sini dan memastikan palangnya sudah kokoh dan kuat dengan cara aku duduk di atasnya. Tiang pondasi sebelah sini pun juga aku pasang palang. Seperti biasa aku pun mencoba duduk di atasnya. Setelah semua pondasinya terpasang palang, aku akan memasang bambu panjang di sebelah kanan dan kirinya seperti ini. Kemudian aku akan memasang pondasi tambahan seperti ini dan mengawatnya seperti ini, yang bertujuan agar lebih kokoh dan kuat untuk menopang beban hidup. Selanjutnya aku akan memasang bambu-bambu panjang seperti ini, yang berfungsi sebagai penahan lantai shelternya nanti. Agar lebih kokoh dan kuat, aku akan memakunya seperti ini dan mengawatnya seperti ini, yang bertujuan agar lebih kokoh dan kuat untuk menopang beban hidup. Setelah semua kawatnya terpasang, aku pun mencoba untuk berdiri di atasnya untuk memastikan apakah penahan lantainya ini sudah kokoh dan kuat. Kemudian aku pun mencoba untuk berbaring di atasnya sembari menikmati angin yang sepoi-sepoi di bawah pohon ini. Jadi kurang lebih seperti ini penampilannya. Sementara seperti ini dulu. Setelah ini aku akan mencari bambu lagi untuk aku jadikan sebagai lantai shelternya nanti. Jadi untuk lantai shelternya ini aku menggunakan bambu kuning. Setelah semua bambunya terkumpul, aku pun memotong-motong bambunya seperti ini, sesuai panjang yang sudah aku tentukan. Jadi potongan bambu-bambu ini akan menjadi lantai shelterku nanti. Untuk lantai shelterku ini aku akan menggunakan teknik kuno atau teknik tradisional, yaitu teknik galar. Dalam pembuatan galar terbilang cukup simpel dan cukup mudah untuk dilakukan. Langkah pertama aku akan memukul-mukul bambunya seperti ini. Selanjutnya membelah bambunya seperti ini. Kemudian mencacah-cacah bambunya seperti ini. Dan membersihkan bagian dalamnya seperti ini.
Jadi teknik seperti ini jika di Jawa disebut galar. Mungkin di tempat kalian teknik seperti ini namanya lain, silahkan di komen ya. Jadi di sini ketika aku membuat galar, aku diganggu oleh kambingnya ibu-ibu penggembala. Ini dia kambingnya. Nggak tahu ini minta apa ini, tiba-tiba mendekat. Setelah puas bermain dengan kambing, aku pun melanjutkan untuk membuat galar. Untuk pembuatan galarnya aku percepat saja. Jadi ini galarnya aku buat satu persatu dan aku kumpulkan di sini. Setelah semua galarnya terkumpul, aku pun memindahkan galarnya ke atas shelter. Setelah semua galarnya aku pindah ke atas shelter, waktunya aku memasang lantai shelternya. Dengan cara aku pasang galarnya secara berurutan. Setelah semua galarnya terpasang dengan rapi, aku pun memasang dua bambu di bagian kanan dan kirinya seperti ini. Kemudian mengikat bambunya dengan kawat seperti ini. Setelah semua kawatnya terpasang, aku pun berbaring di atas shelterku. Akhirnya shelterku pun jadi. Sembari istirahat dan menikmati angin di bawah pohon ini. Jadi kurang lebih seperti ini penampilan shelterku untuk sementara. Untuk atap shelternya aku akan melanjutkan keesokan harinya. Jadi hari ini aku akan melanjutkan untuk membangun shelterku. Kali ini aku sudah membawa beberapa alat-alat dan bahan-bahan yang akan aku gunakan untuk bermalam di sini. Rencananya pagi ini aku akan memasang atap di shelterku. Dan kali ini aku sudah berada di shelter yang sudah aku bangun kemarin. Dan ini dia kondisi pagi hari di shelterku. Cuacanya kali ini cerah, semoga aja nanti tidak turun hujan. Sebelum memasang atap, aku akan menurunkan carrierku terlebih dahulu. Kemudian aku akan mengambil bambu dari sisa-sisa pembangunan shelter kemarin. Setelah itu aku akan memasangnya di sini. Jadi bambu-bambu ini akan aku jadikan sebagai kerangka atap shelterku nanti. Selanjutnya aku akan mengambil bambu lagi dan akan aku pasang di sebelah sini. Langkah terakhir aku akan mengambil bambu panjang yang akan menjadi penopang atap shelterku nanti. Dan bambunya akan aku pasang di atas seperti ini. Selanjutnya untuk bambu yang lebih seperti ini akan aku potong. Kemudian aku akan mengambil flashlight dari dalam carrier. Jadi untuk atap shelterku ini aku hanya menggunakan flashlight saja. Dan memasang flashlightnya di atas seperti ini. Akhirnya atap shelterku pun sudah selesai aku pasang. Kurang lebih penampilannya seperti ini. Dan ini kondisi di dalam shelterku. Aku pun mencoba berbaring di dalam shelterku. Oke teman-teman, shelter saya sudah jadi. Saatnya saya mau mencari sesuatu yang ada di sungai. Kali ini saya mau mancing. Sebelum mancing, langkah pertama aku akan mempersiapkan pancingku terlebih dahulu. Dan untuk umpan mancingku kali ini aku menggunakan cacing tanah yang sudah aku bawa dari rumah. Dan memasang umpannya seperti ini. Setelah umpannya terpasang, aku akan langsung melempar umpannya ke sungai.
Sembari menunggu umpanku dimakan ikan, aku akan menyiapkan pancingku yang satunya. Dan untuk pancingku yang ini, aku menggunakan pancing tegek. Saat mempersiapkan pancing tegekku, pancingku yang ini ada pergerakan. Sepertinya ditarik ikan, aku pun langsung mengeceknya. Alhamdulillah, untuk pancing yang pertama aku berhasil mendapatkan satu ikan. Meskipun ukurannya tidak terlalu besar, tapi nggak apa-apa, aku akan mengambilnya karena ini strike pertama. Selanjutnya aku akan melempar lagi umpannya ke sungai. Semoga kali ini mendapatkan ikan yang lebih besar. Sembari menunggu pancing yang pertama ditarik ikan, aku akan memasang pancing tegek di sebelah sini. Dan semoga di pancing tegekku yang ini juga berhasil mendapatkan ikan. Jadi sembari menunggu dua pancingku ditarik ikan, aku akan memasang jebakan ikan, yaitu bubu payung. Dan ini dia bubu payungnya. Untuk umpannya sendiri kali ini aku menggunakan pur atau pelet ikan yang aku masukkan ke dalam kain dan aku ikat seperti ini. Selanjutnya tinggal dimasukkan ke dalam bubu payung. Langkah selanjutnya aku akan melemparkan bubu payungnya di pinggiran sungai seperti ini. Dan aku akan mengikat talinya di sebelah sini, yang bertujuan agar bubu payungnya tidak hanyut di bawah arus sungai. Di pancingku yang ini sepertinya aku mendapatkan sambaran ikan. Alhamdulillah aku mendapatkan strike kedua. Untuk ukurannya masih sama dengan ikan yang pertama, tidak terlalu besar, tapi nggak apa-apa, yang penting strike. Untuk selanjutnya aku akan mencari sesuatu yang bisa aku olah menjadi makanan, atau bahasa kerennya lauk tambahan. Jadi kali ini aku sudah berada di lokasinya. Kali ini aku berada di tanaman bambu. Untuk bambunya sendiri, ini bambu yang berbeda dengan bambu yang aku gunakan untuk membangun shelter. Dan bahan yang akan aku cari yaitu rebung atau bambu muda. Jadi ini adalah rebung yang saya peroleh. Selanjutnya saya akan memasukkannya ke dalam sak dan membawanya ke shelter. Ternyata cuaca berubah dengan begitu cepat. Awan mendung sudah mulai datang. Sepertinya akan turun hujan. Di sini angin berhembus dengan sangat kencang, pertanda hujan akan turun. Shelterku pun dihempas angin dengan begitu dahsyatnya. Sepertinya pancingku mendapatkan sambaran lagi. Alhamdulillah kali ini aku mendapatkan ikan lagi. Dan ukurannya masih sama dengan yang sebelumnya. Tapi nggak apa-apa, yang penting strike. Dan pada akhirnya hujan pun akhirnya turun. Kendati demikian, bagi seorang petualang seperti saya, hujan bukan alasan untuk menghentikan semangatku berpetualang dan camping di tempat ini. Dan di sini aku pun mendapatkan sambaran ikan lagi. Untuk ukurannya masih sama seperti sebelumnya. Tapi nggak apa-apa, sebab ikan-ikan ini akan menjadi menu makan malamku. Selanjutnya aku akan membersihkan rebung yang sudah aku cari tadi. Pertama-tama aku akan mengupas kulit luarnya seperti ini. Jadi untuk bagian rebung yang aku ambil cukup segini saja. Setelah itu aku akan mencucinya dan membawanya ke shelter. Kemudian aku akan memasak nasi. Pertama-tama aku akan menuangkan beras ke dalam panci seperti ini. Setelah itu aku akan membersihkan berasnya di pinggiran sungai seperti ini. Jadi kegiatan ini kalau di Jawa biasa disebut mesusi beras. Mungkin di tempat kalian namanya lain, silahkan di komen ya.
Di sini hujan pun semakin deras dan aku akan mengambil bubuk payung yang sudah aku pasang tadi. Setelah aku angkat, aku pun terkejut. Ternyata besi di bagian atas bubuk payungku sudah patah. Dengan kata lain, bubuk payungku ini sudah rusak. Meskipun bubuk payungku sudah rusak, tapi ternyata di dalamnya masih mendapatkan perolehan, yaitu udang-udang kecil. Dan ini dia udangnya, cuma mendapatkan 3 ekor, dan ukurannya kecil sekali. Tapi nggak apa-apa, ini akan aku gabung dengan ikan-ikan hasil pancinganku. Selanjutnya, sebelum mengolah hasil buruanku, aku akan menyalakan api terlebih dahulu. Jadi untuk yang pertama aku akan memasak nasi terlebih dahulu. Dan ternyata pancingku ditarik ikan. Setelah aku tarik, alhamdulillah aku mendapatkan 1 ikan lagi. Kali ini ikannya ikan keting. Keting. Lumayan tambahan labu. Oke. Jadi setelah memasak nasi, aku akan mengolah rebungnya. Untuk langkah yang pertama, aku akan memotong rebungnya kecil-kecil seperti ini. Perlu diketahui, rebung mempunyai zat yang bisa membuat gatal dan pahit. Jadi dalam mengolah rebung harus tepat dan benar, agar rasa pahit dan gatalnya itu bisa hilang. Sebelum mengolah rebung, aku akan merebus rebungnya seperti ini. Jadi untuk menghilangkan rasa gatal dan pahitnya, perlu menambahkan garam seperti ini, yang bertujuan agar rasa gatal dan pahitnya bisa hilang. Selanjutnya, aku akan mengolah ikan dan udang hasil tangkapanku yang tadi. Jadi, ini adalah hasil perolehanku hari ini. Meskipun dapat sedikit, harus tetap bersyukur. Jadi keadaan malam ini hujannya semakin deras. Jadi di luar semakin deras, saya tidak bisa melanjutkan beraktivitas di luar shelter karena semakin deras. Untuk selanjutnya saya akan melanjutkan beraktivitas di dalam shelter saja. Nah, jadi keadaan malam ini seperti ini. Hujannya semakin deras. Barang-barang semua basah. Dan saya tidak bisa melanjutkan masak menggunakan kayu bakar dikarenakan hujannya semakin deras, apinya terkena air, jadi padam. Dan kayu yang saya kumpulkan menjadi basah semua. Anginnya mulai angin. Kita tutup. Jadi selanjutnya saya akan melanjutkan masak dan beraktivitas di dalam shelter saja. Dikarenakan di luar hujannya semakin deras, aku akan melanjutkan masak di dalam shelter. Jadi aku akan melanjutkan masak rebungnya menggunakan kompor portable. Selanjutnya aku akan membumbui ikannya seperti ini. Aku menambahkan garam dan juga penyedap rasa dan mengaduknya seperti ini. Jadi setelah rebungnya selesai direbus, aku akan membuang air hasil rebusannya seperti ini. Selanjutnya aku akan menghaluskan bumbu seperti bawang merah, bawang putih, cabai kecil dan juga cabai besar. Jadi untuk rebungnya akan aku olah menjadi tumis rebung sederhana. Selanjutnya aku akan menggoreng ikan yang sudah aku bumbui tadi. Setelah ikannya kering, ikannya aku balik. Setelah itu ikannya aku tiriskan. Kemudian aku akan melanjutkan menumis bumbu yang sudah aku ulek tadi. Setelah bumbunya aku tumis, langkah selanjutnya aku akan memasukkan rebung yang sudah aku rebus tadi. Kemudian aku akan mengaduknya agar bumbunya bisa merata. Dan menambahkan irisan tomat dan juga menambahkan seasoning seperti garam, penyedap rasa, saus tiram, lada bubuk, kecap manis, saus tomat, dan juga gula.
Kemudian tinggal diaduk-aduk sampai tumis rebungnya matang secara sempurna. Setelah tumis rebungnya matang, tumis rebungnya pun siap untuk disajikan. Dan ini dia hasilnya, tumis rebung sederhana. Selanjutnya aku ingin membuat pendamping untuk makan malamku. Kali ini aku akan membuat sambal terasi. Pertama-tama aku akan menggoreng perbumbuan seperti bawang merah, bawang putih, tomat, dan juga cabai. Setelah semua perbumbuan agak layu, saatnya dientas atau ditiriskan. Kemudian aku juga menggoreng terasi. Selanjutnya aku akan menambahkan penyedap rasa, gula, dan juga garam. Setelah itu sambal pun tinggal diulek sampai halus. Dan ini dia hasilnya, sambal terasi. Dan pada akhirnya semua menu makan malamku siap untuk disajikan. Mantap sekali. Meskipun ini menu yang sederhana, tapi bagiku ini adalah menu yang luar biasa. Dikarenakan menu malam ini adalah menu hasil aku berburu di alam, seperti rebung liar dan juga ikan hasil pancingan. Monggo lur, makan lur. Jadi untuk rasa ikan gorengnya asin, gurih, ditambah lagi dengan sambal terasi menjadikan rasanya lebih nikmat dan lebih nampol ya. Jadi untuk ikan goreng kering seperti ini paling cocok memang menggunakan sambal terasi. Dan untuk rasa tumis rebungnya ada perpaduan rasa manis, gurih, asin, dan masih sedikit ada pahit-pahitnya. Mungkin pengolahan saya masih kurang benar dan kurang tepat. Meskipun seperti itu, tapi bagi saya menu seperti ini udah menu yang sangat luar biasa. Menikmati hasil buruan dengan suasana malam hari setelah hujan deras dan ditambah dengan gurihnya kerupuk. Sungguh mantap sekali. Setelah makan, aku pun tidak lupa untuk minum. Kemudian sebelum aku beranjak untuk tidur, aku akan bersantai-santai di depan shelter seperti ini. Selanjutnya aku akan bergegas untuk tidur, dikarenakan hari ini aku sudah sangat lelah dan capek karena seharian ini aku sudah beraktivitas. Dan aku ucapkan selamat tidur dan sampai ketemu besok pagi. Dan pada akhirnya pagi pun telah tiba. Selamat pagi teman-teman. Jadi hari ini sudah pagi, cuacanya agak dingin dan hujan sudah reda. Saya akan kembali beraktivitas, kemudian packing dan bergegas untuk pulang. Oke. Jadi ini adalah suasana pagi hari di shelterku. Suasananya sedikit dingin dikarenakan tadi malam hujan deras. Selanjutnya aku akan merapikan barang-barangku dan aku akan bergegas untuk pulang. Sebelum itu aku akan memakai bajuku terlebih dahulu. Selanjutnya aku akan mengeluarkan carrierku dari dalam shelter dan aku akan melepas atap shelterku. Kemudian aku akan melipat flashlichtku seperti ini.
Dan selanjutnya aku akan memasukkan flashlichtku ke dalam carrier. Kemudian aku akan membongkar kerangka atap shelterku. Selanjutnya aku akan memakai sepatuku dan aku akan bergegas untuk pulang. Petualangan hari ini mengajarkanku banyak hal, sebab alam sudah memberi selama kita mau belajar dan selama kita bisa menghargai alam. Sampai di sini video keseruan kali ini. Saya mohon maaf jika ada tutur kata dari saya yang menyakiti hati kalian. Kita ketemu lagi di video keseruan selanjutnya.